bagaimana nih kabar kalian? Pastinya baik-baik aja dong. Nah, baiklah, selamat datang di Tripod Spentri Podcast. Nah, kali ini kita sudah memasuki episode ketiga nih. Bersama saya, Natia, dan kita akan menjelajahi dunia SMP Negeri 3 Denpasar yang menarik, inspiratif, dan penuh pengetahuan bersama. Pada episode ketiga kali ini, saya ditemani oleh moderator yang sangat cantik dan juga keren nih, yaitu Eta dari kelas 9F. Hai semua. Hai Eta, gimana nih kabarmu? Baik dong pastinya. Gimana nih kabar kamu juga? Kalau aku sih udah pasti baik ya. Tah, kamu kelihatannya semangat banget ya dalam podcast kali ini. Ya dong pastinya. Karena kita kedatangan tamu istimewa lagi nih. Kira-kira siapa ya? Siapa ya kira-kira? Nah, Sobat Spentri, kali ini Eta akan menemani kalian semua dalam Bisik, Bincang Asik. Dalam beberapa menit ke depan bersama dengan Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar. Nah, pada episode kali ini temanya masih sama dengan episode pertama dan juga episode kedua, yaitu kepemimpinan. Mengenal sosok Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar. Halo Sobat Spentri, di sini saya Eta sebagai moderator pada episode kali ini. Kita mengundang tamu spesial nih yang menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar, yaitu Ida Ayu Made Swandewi. Halo Sobat Spentri. Halo Kakak Ketos, gimana nih kabarnya hari ini? Gila, sebenarnya hari ini tuh kayak panas banget, tapi aku bener-bener siap buat bincang sama Eta, moderator keren kita. Terima kasih ya karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Tripod. Nah, karena kita udah tahu kabar Kakak Ketos hari ini, pastinya kita pingin dong mengenal lebih dekat sosok Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar. Kakak Ketos, boleh dong diperkenalkan dirinya lebih spesifik lagi. Nah, jadi boleh nggak aku skill lagi? sorry. Boleh nggak aku spill nama IG ku sekalian? Boleh banget dong. Bentar ya. Oke, jadi nama lengkap aku Ida Ayu Made Swandewi, biasa dipanggil Yude. Aku kelas 9G, nomor absen 19. Mungkin guru bisa nyatet mungkin. Tolong untuk guru-guru nilainya bisa ditambah mungkin udah ada. Habis itu aku punya hobi membaca sama nulis cerita, walau males banget giniin, bukan males sih, kayak nggak begitu mengembangin hobi aku untuk nulis sama untuk nulis cerita itu. Habis itu nama IG aku Dayu Made Swandewi. Yang lain bisa follow ya, hehe. Maaf, narsis sedikit. Ya apa. Nah, karena kita udah mengenal Yude lebih dekat, aku ada beberapa pertanyaan nih buat Yude. Apa tuh ya, Tak? Pertanyaan pertama, sebelum memasuki OSIS, kegiatan apa aja sih yang biasa kamu lakuin? Tentunya kegiatan kayak siswa-siswa biasanya ya. Aku juga jadi ketua kelas di kelas 7. Habis itu aku ngambil kegiatan di ekstra PMR, di ekstra Spentri Production. Setelah itu ada ekstra pramuka pilihan. Wah, gila, 3 ekstra sekaligus lah teman-teman. Keren. Apa aja sih kegiatan yang kamu lakuin setelah menjabat sebagai ketua OSIS? Pastinya ada dong kegiatan yang berubah sebelum dan setelah memasuki OSIS. Kira-kira apa aja tuh, Kak? Maaf ya, aku dari tadi batuk-batuk agak kurang sebenarnya tenggorokanku. Oke, jadi yang paling banyak berubah itu waktu aku sama ada di rumah. Jadi selama di rumah itu aku hampir jarang banget di rumah. Terutama ada tugas-tugas tambahan, makin naik kelas kita makin sibuk kan. Setelah itu aku lebih seneng ngerjain tugas-tugasku itu di luar sih sama teman-temanku. Makanya setiap aku di rumah tuh kayak pengen banget deh keluar tuh kemana ya, siapa yang wisata aja ya. Abis itu lebih banyak kenal teman-teman di luar sekolah, karena kan di OSIS itu selama aku menjabat jadi ketua OSIS, aku banyak panggilan tuh buat tugas-tugas di luar. Nah, di sana bisa ketemu ketua OSIS atau perangkat inti OSIS yang lain, bisa ketemu ekstra-ekstra yang lain gitu. Berarti kegiatannya lumayan padat ya sebenarnya. Nah, setelah aku denger nih cerita dari kamu sebelumnya yang tadi tentang kegiatan yang padat atau lumayan banyak setelah menjabat sebagai ketua OSIS, gimana sih cara kamu mengatur waktu agar kegiatanmu berjalan dengan lancar? Sebenarnya dalam hal manajemen waktu aku nggak begitu bagus, tapi berkat banyak wejangan dari teman-temanku atau sarkas dari teman-temanku, aku berusaha mengubah kepribadian aku yang susah banget manajemen waktu. Mulai dari buat checklist yang mana aja belum dikerjain. Setelah itu lebih tepatnya kan aku sering dimarahin tuh sama ibu aku sejujurnya,
karena aku emang agak males orangnya untuk nunda pekerjaan. Nah di sana aku mulai buat nggak nunda pekerjaan, habis itu mulai ngebatasin waktu megang HP, habis itu buat jadwal schedule gitu. Habis itu nanya teman-teman lah, apa sih yang belum aku kerjain, apa aja sih deadline yang bentar lagi deket sama yang harus dikerjain duluan gitu. Banyak lah yang harus diubah dari diriku ini, karena bener-bener susah banget ngubah diri sendiri, apalagi kalau ngubah diri sendiri itu harus dari keyakinan kita sendiri. Iya, bener banget. Jadi kamu ngatur waktunya udah lumayan bagus ya. Terus karena kegiatan OSIS jadi bisa merubah diri kamu yang awalnya agak males ternyata Bisa jadi rajin banget bisa jadi rajin banget. kayaknya. Oke. Nah, pastinya ada dong yang memotivasi diri kamu sehingga kamu ingin terjun ke dalam dunia OSIS. Kira-kira apa aja sih yang memotivasi Yude sehingga tertarik untuk masuk OSIS nih? Aku kepo banget sebenarnya pertanyaan ini. Oke, awalnya itu pas SD kelas 5 atau 6 itu aku punya TikTok. Abis itu aku scroll, nggak sengaja lah ketemu video kayak OSIS, apa sih OSIS itu, tak lihat lah. Karena aku kebetulan baca-baca cerita remaja gitu kan, juga banyak OSIS di SMA gitu. Aku penasaran lah, di sana aku kepoin akun TikToknya. Wah, OSIS kayak seru banget nih. Habis itu aku langsung lagi Brit ke orang tua aku, Ibu Aji boleh nggak saya join saya join OSIS buat nambah aja itu pengalaman. Habis itu biar ada kerjaan, biar nggak di rumah terus. Dibilang terserah lah kamu, yang penting kamu bisa ngatur waktu, itu aja sih. Setelah itu saat aku mau masuk di Spentri, aku ketemulah, cari tahu tentang siapa sih ketua OSIS pas itu, siapa sih OSIS-OSISnya. Nah setelah aku tahu, aku jadiin kakak ketua OSISnya itu buat jadi role model aku selama di OSIS gitu. Kebetulan aku juga ketemu teman-teman kakaknya, setelah itu ketemu banyak teman. Setelah itu abis itu dari ngeliat apa aja sih kegiatan dari kakak OSISnya itu, aku jadi pengen banyak nyobain ekstra gitu. Itu sih yang benar-benar memotivasi aku, terutama aku yang benar-benar mudeng banget kalau di rumah, pengen keluar tuh cocok banget ikut OSIS gitu. Oh, berarti kamu tuh tipe orang yang nggak bertahan di rumah, Ya, jadi kayak ingin melihat dunia luar yang lebih luas lagi ya benar-benar. ternyata. Bagus. Nah, selama kamu jadi OSIS, tiap anggota OSIS kan harus menerapkan sikap kedisiplinan. Boleh nggak sih dikasih tips dan triks untuk mendisiplinkan mereka terlebih dahulu? Mereka itu anggota-anggota OSISnya terlebih dahulu sebelum mereka dijadikan contoh untuk siswa-siswi SMP Negeri 3 Denpasar nih. Nah, jadi ada yang namanya pembekalan materi OSIS, latihan dasar kepemimpinan ya. Jadi setelah kita melalui tahap pendaftaran sebagai pengurus OSIS, setelah itu ada wawancara yang dilakukan oleh pembina OSIS. Nah di sana itu kita belum tentu lolos. Kita tuh di sana disuruh mengikuti latihan dasar kepemimpinan. Nah di sana kita dites seberapa tahu sih kita tentang OSIS, bener nggak sih kita niat ikut OSIS. Nah di sana tuh kita diajarin tentang apa yang mendasari kita harus disiplin di OSIS. Ada sikap-sikap yang harus kita ikuti, ada gimana cara nyapa, ada penerapan 5S. Setelah itu ada sanksi di mana kita kalau kita berbuat salah. Jadi cara mendisiplinkan itu lewat pembekalan gitu. Jadi mereka belum tentu langsung lolos setelah wawancara itu ya. Mereka harus melalui tahap seleksi juga di latihan dasar kepemimpinan itu. Mereka cocok nggak sih di sana? Kita latih ketangkasan mereka. Setelah itu kita latih pengetahuan mereka, seperti itu. Banyak banget ya ternyata tahap-tahap untuk masuk OSIS nih. Aduh, aku kira masuk OSIS tuh segampang itu, kayak tinggal daftar terus ikutin tahap-tahapnya, ternyata nggak segampang itu ya. Sebenarnya sih lumayan, kalau kalian niat bisa, dibilang gampang bisa. Nah, ada nih satu pertanyaan kayaknya requestan ini. Takut banget. Boleh nggak sih OSIS sesama OSIS atau nggak OSIS sesama MPK pacaran atau memiliki hubungan? Jadi di OSIS itu ada aturan umum. Salah satunya itu tidak boleh pacaran sesama OSIS sama MPK. Nah, kenapa kita ada aturan itu?
Karena kita takutnya tuh misalnya ada nih OSIS MPK pacaran, mereka tuh bertengkar, itu yang buat mereka misalnya yang ini kerja sama ini, nah kebetulan banget kan mereka lagi bertengkar, nah mereka udah nggak mau karena alasannya ini nggak profesional lah istilahnya, kan ada beberapa orang seperti itu. Setelah itu menjaga keharmonisan aja dan biar fokus kita ngerjainnya gitu. Jadi kayak di OSIS tuh nggak pacaran gitu loh. Kita di sini ngelakuin tugas-tugas yang diberikan oleh pembina OSIS, ditugaskan dari sekolah. Nah, biar fokus agar tidak lalalele gitu, tidak mikir yang aneh-aneh seperti itu. Berarti OSIS tuh lebih menjalin rasa kekeluargaan lah, Ya, bisa bukan dibilang ya. Bukan adanya kekeluargaan. hubungan antara satu dengan yang ya. lain. Jadi jangan cinta ya adik-adik. Cilaknya Nah, disimpan dulu. ya cinlanya disimpan dulu sampai Lengser. Bener banget. Nah, aku dengar nih, kamu udah melepas jabatan sebagai ketua OSIS bulan Oktober ini. Apa sih rencana kamu ke depannya setelah lepas jabatan dari ketua OSIS? Sejauh ini sih belum banyak rencananya. Cuma udah dapat pesan juga dari ibu, misalnya udah lepas jabatan, tolong fokusin di pelajaran. Apalagi kelas 9 ini kan tugas kita buat nyari nilai-nilai lebih besar lagi untuk nyari SMA tuh. Nah, di sana aku ngerasa aku harus lepas dari semua kegiatan, ngurangin semua kegiatan. Misal kayak kelas 9 awal itu aku mutusin buat nggak jadi ketua kelas lagi karena emang nggak mau ngambil banyak kerjaan kan. Setelah itu setelah jadi ketua OSIS ini aku akan lebih fokus sih, karena dilihat nilai PTS ku yang lumayan kurang besar. Nah, di sana aku ngerasa benar-benar nih aku harus mulai neken lagi diriku buat lebih gedein nilai setelah selesai jabatan ini gitu. Oh, jadi lumayan sedikit ya rencana ke depannya. Iya, baru setelah kepikiran ini, sedikit. Baru kepikiran sedikit. Nah, setelah kamu lepas jabatan sebagai ketua OSIS, pastinya ada pergantian perangkat dong. Gimana sih cara menyeleksi untuk kandidat perangkat selanjutnya nih? Untuk setiap tingkatan regenerasinya itu beda-beda ya. Tapi dari angkatanku sendiri itu kayak kita lihat nih kinerjanya dia kayak gimana. Dia aktif nggak? Habis itu yang terpenting itu di mana-mana orang tuanya itu setuju nggak? Maksudnya setuju itu kayak setuju mau nganterin dia kalau misalnya ada acara dadakan, setuju buat ngasih tanggung jawab besar ke dia apa enggak gitu, dia sanggup apa enggak. Kita tanyain juga biasanya sih kita saat nugas itu kadang nanyain juga ke pengurus-pengurus OSIS lain, kamu kalau mau jadi pengurus inti tuh mau jadi apa sih, biar kita tahu gambarannya. Misalnya dia bagus nih tapi dia pengen jadi ini, nah coba kita kasih kesempatan gitu. Jadi dikasih kesempatan dulu cara dia misalnya pengen jadi bendahara, sekre dan sebagainya kita juga tetap misalnya untuk calon bakal OSIS kan kita kasih dia latihan dasar kepemimpinan untuk di kelas 7. Nah, pengurus OSIS kelas 8 ini juga kita ikut sertakan karena untuk melatih lagi mereka biar makin siap buat mengurus OSIS ke depannya. Setelah itu ada banyak tes untuk kandidat-kandidat selanjutnya, misalnya kayak orasi. Setelah itu ada kejutan juga di minggu depan, beberapa minggu kemudian untuk pemilihan selanjutnya, karena berhubungan dengan kurikulum Merdeka yang memiliki proyek tentang suara demokrasi ini kayak benar-benar beda banget dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan Google Form gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngerasain sekarang pemilihan sesungguhnya gitu. Biar lebih mantep lagi ya biar lebih OSIS-nya. Gitu. Nah, apa sih harapan kamu ke depannya untuk perangkat OSIS angkatan 44 dan angkatan 45? Sering banget ya ditanyain kayak ini. Sebenarnya nggak banyak banget harapan dari teman-teman aku sama aku, terutama angkatan 44 ini. Benar-benar menurutku harapanku ini semoga mereka bisa mengubah teman-teman mereka. Nah, aku harap mereka itu bisa ngertiin, ngubah teman mereka, bisa bikin teman mereka ngerti, bisa lebih banyak komunikasi lagi sama teman-teman mereka, karena kayak ngerasa agak sepi gitu rasanya. Biar mereka solid juga gitu, biar kayak sekarang itu kan kita pengen enggak OSIS sama
murid-murid yang lain itu biar mereka makin akrab gitu, biar kayak apa namanya tuh, kayak mau kerja sama kalau misalnya ada acara gitu. Jadi kita nggak kesusahan saling nyari, bantu ya ya, saling bisa bantu, dibilang. biar nggak terpisah-pisah gitu. Oh. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Udah penghujung acara. Apa sih pesan dan kesan kamu selama menjabat sebagai ketua OSIS di Expentry nih? Kesan dulu deh ya. Ya. Bener-bener senang, kayak nggak ngerti banget waktu itu, kayak waktu tahu aku itu masuk ke kandidat calon ketua OSIS tuh kayak bener-bener senang, karena nggak nyangka, karena sempet dah di tengah-tengah jadi OSIS itu aku sempet kayaknya nggak dapet deh ini jadi ketua OSIS gitu. Setelah ngeliat temen-temen yang gila, kayak bener-bener aku ketinggalan gitu ya, ketinggalan aktifnya. Habis itu pinter public speaking mereka, karena jujur aku belum begitu sama public speaking. Jadi aku join OSIS karena itu kan public speaking, karena pengen jadi ketua OSIS juga pengen belajar public speaking. Tapi nggak disangka-sangka saat pemilihannya itu banyak banget kan yang ternyata ngevote aku. Ada yang kayak buat video lucu gitu tentang apa namanya tuh, kayak kampanye gitulah. Kayak kaget banget ternyata kelasku juga bisa ngedukung aku gitu, teman-teman aku juga bisa ngedukung aku. Aku merasa disupport banget sama teman-teman aku, sama keluarga aku gitu. Habis itu untuk pesan sih sama kayak harapan aku untuk OSIS kedepannya, semoga OSIS bisa meramaikan Expentry lagi. Setelah itu banyak-banyak mengubah Expentry dikit-dikit lebih baik lagi, atau dipertahankan yang baik-baik di Expentry. Banyak sih sebenarnya, ini cuma yang aku ingin sampaikan tuh itu aja. Jadi semoga kesan dan pesannya Yude bisa terwujud ya teman-teman, dan agar OSIS menjadi lebih baik nih ke depannya. Nah, itu dia Bisik Bincang Asik dengan Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar. Makasih ya Yude udah menyempatin diri dan menjadi narasumber pada episode kali ini. Eta udah jadi moderator saat aku di tripod ini. Iya. Senang banget loh bisa di ikutan bisnis sama Eta. Gimana kalau kita yayal SMP Negeri 3 Denpasar dulu? Ayo. Bawana Satyam Jayate. Expentry, oke. Optimis, kreatif, kompetitif, excellent. Jaya, jaya, jaya. Expentry di jiwaku. Asik. Makasih ya. Makasih Eta. Aduh, seneng banget ya diwawancarain sama Eta. Nggak kerasa kayak tegangnya, walaupun aku agak gitu. Aku juga agak grogi nih sebenarnya karena pertama kali juga. Jadi bawa santai aja lah. Oke, Kita udah kenal juga. siap. Oke, terima kasih ya Eta karena sudah mau memoderatori Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar. Dan juga terima kasih kepada Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar karena sudah mau menjadi narasumber pada podcast kali ini. Oh ya Ta, aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kamu saat tanya-tanya tentang Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar ini? Yang pastinya seneng banget dong, karena kita bisa mengenal lebih dalam lagi, bisa mengenal lebih dekat lagi sosok Ketua OSIS SMP Negeri 3 Denpasar. Dan dia juga ngasih tahu kegiatan sebelum mengikuti OSIS itu ngapain aja, kegiatan setelah mengikuti OSIS itu ngapain aja. Dan katanya Oktober ini kan dia lengser. Nah, dia juga udah punya beberapa rencana buat kedepannya setelah lengser dari Ketua OSIS itu dia bakal ngapain aja. Selain itu ada yang menarik nih Nat. Apa tuh? Ternyata dia ngasih tahu tahap-tahap untuk menyeleksi adik-adik yang ingin menjadi perangkat atau kandidat OSIS. Oh gitu, keren banget ya. Tentunya jadi ketua OSIS itu juga nggak gampang nggak sih? Nggak Kak? gampang Iya. ternyata ya teman-teman. Aku kira cuma tes, habis itu ikutin masuk gitu. Iya, ternyata aduh ribet ya. Ribet banget ya Terus teman-teman. susah banget sih. Susah banget. Dan pastinya banyak banget perjuangan dia biar bisa jadi kayak sekarang ini ya. Iya, terus dia juga harus bisa memanajemen waktunya. Karena kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang dia ikuti. Misal tiba-tiba dapat OSIS lah, ada kegiatan OSIS, dipanggil tiba-tiba untuk sekolah. Terus belum lagi dia ngikutin ternyata 3 ekstra. Banyak banget. Keren sih dia bisa bagi waktu kayak gitu ya. Keren sih, keren Kalau aku banget udah- kata aku. Aduh, pengen pingsan. Aku tepar aja sih Nat. Aku tepar aja sih. Nah,
dari perjalanan Yude nih, dari sebelum dia masuk OSIS sampai sekarang dia masuk OSIS dan bisa menjabat sebagai ketua OSIS, dan katanya dia mau lepas jabatan ya sekarang. Itu bisa banget nih dijadikan inspirasi dan motivasi bagi kalian yang pengen terjun ke dalam dunia OSIS, dan pastinya bagi kalian yang pengen masuk Surabaya. pengen jadi pengen kandidat OSIS. ketua OSIS. Nah, akhirnya kita udah ada di penghujung podcast nih, yang artinya berakhir pula episode ketiga Tripod ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan. Mari kita terus eksplorasi dunia Spentry yang menarik, dan juga jangan lupa untuk terus menyaksikan Tripod Spentry Podcast agar kalian tidak ketinggalan berita-berita menarik seputar SMP Negeri 3 Denpasar. Oh ya, sebelum penutupan nih, aku mau ada pantun nih. Nanti kamu bilang cakep ya. Cakep. Aduh, belum. Oke. Di podcast ini kita berbicara Cakep. tentang dunia yang penuh warna. Cakep. Semoga cerita ini takkan terlupa. Cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.